Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang suprastruktur politik. Suprastruktur politik merupakan lembaga-lembaga politik, bentukan negara yang berfungsi menjalankan struktur ketatanegaraan. Istilah suprastruktur dapat dipahami sebagai struktur di atas struktur. Maksudnya adalah lembaga-lembaga tersebut memiliki kewenangan, tidak hanya menjalankan fungsi struktur, tetapi juga menciptakan, mengontrol, dan mengawasi struktur kenegaraan di bawahnya. Secara singkat, pengertian dari suprastruktur politik adalah lembaga tinggi negara. Di Indonesia sendiri, lembaga-lembaga negara memiliki dasar hukum pembentukannya, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Artinya, lembaga-lembaga tinggi yang dibentuk di Indonesia itu memiliki legitimasi dan diatur oleh konstitusi negara. Dalam suprastruktur politik tersendiri ada 3 komponen, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Legislatif berfungsi sebagai membuat undang-undang atau peraturan. Eksekutif berfungsi menjalankan undang-undang atau peraturan, dan yudikatif berfungsi mengawasi kinerja keduanya. Di Indonesia sendiri, pengertian suprastruktur politik merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk atas amanat konstitusi untuk menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraannya. Di sini saya akan menjelaskan 8 contoh suprastruktur politik. Jadi yang pertama contohnya adalah lembaga konstitusi atau MPR. Jadi MPR ini adalah upaya konstitusi pada 1945. MPR ini sebagai lembaga negara yang tertinggi di bawah kendali eksekutif dengan perubahan dari semua lembaga. Yang kedua contohnya adalah presiden dan wakil presiden. Jadi mereka ini adalah sebuah lembaga yang dibentuk oleh pemerintahan yang menjalankan semua rencana pembangunan dengan amandemen hukum 1945 sebagai presiden dan wakil presiden. Jadi presiden dan wakil presiden ini adalah sebagai contoh dari kekuatan eksekutif. Dan contoh yang ketiga adalah lembaga DPR. Jadi lembaga DPR ini adalah salah satu lembaga legislatif dengan kekuasaannya juga diatur dalam Konstitusi 1845 secara otomatis menjadi anggota MPR dengan posisi DPR dan MPR. Anggota DPR ini dipilih langsung oleh rakyat sebagai harapan dapat memberikan semua tindakan yang diambil oleh DPR sesuai dengan upaya pada anggota pemerintahan. Contoh yang keempat adalah lembaga DPD. Lembaga DPD ini adalah salah satu lembaga baru yang dimasukkan dalam legislatif yang menjadi anggota MPR dan posisinya melalui pemilihan umum. Jadi contoh yang kelima yaitu adalah lembaga Mahkamah Agung. Maksudnya itu adalah sebuah lembaga yang tertinggi dalam bidang hukum yang terdapat di negara Indonesia dengan memiliki dan kekuasaan pada lembaga yang bertanggung jawab atas semua pelanggaran. Contoh yang keenam adalah lembaga Mahkamah Konstitusi atau MK. Jadi MK ini adalah salah satu lembaga peradilan atau dengan struktur pada politik dengan lembaga yang yudisial yang memiliki tugas sebagai memeriksa konstitusi. Contoh yang ketujuh adalah lembaga Komisi Yudisial. Jadi komisi yudisial ini adalah salah satu bentuk lembaga dengan berdasarkan perubahan tahun 1945 dari negara yang lebih spesifik. Jadi lembaga komisi yudisial ini dapat memilih dengan kehakiman yang dapat melindungi martabat semua hakim dengan menerapkan hukum di seluruh Indonesia. Struktur politik adalah segala sesuatu berupa lembaga-lembaga kemasyarakatan yang bergeraknya dapat berhubungan dalam mendukung kinerja lembaga negara dalam menjalankan tugasnya dalam wewenang masing-masing suatu negara.
Lembaga-lembaga yang termasuk ke dalam infrastruktur politik adalah partai politik, lembaga sedia masyarakat, media massa, kelompok memiliki kepentingan, tokoh-tokoh politik dan masyarakat, dan lembaga-lembaga lainnya yang bergeraknya secara independen. Ada pula fungsi dari infrastruktur politik ini adalah membantu dan mendukung dalam meningkatkan tujuan negara dalam berbagai bidang seperti bidang pendidikan masyarakat, bidang ekonomi, bidang sosial, dan bidang-bidang lain-lainnya. Ada pula dari fungsi infrastruktur ini ialah untuk mendukung roda pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan rakyat tentang sistem politik ini dengan baik. Jenis-jenis infrastruktur politik dan contohnya. Yang pertama ada infrastruktur keras, meliputi jalan raya, kereta api, bandara, dermaga, pelabuhan, dan saluran irigasi. Yang kedua yaitu infrastruktur keras non fisik. Nah, infrastruktur ini berkaitan dengan fungsi utilitas umum seperti ketersediaan air bersih, pasokan listrik, jaringan telekomunikasi, dan pasokan energi seperti minyak bumi, biodiesel, dan gas. Yang ketiga yaitu ada infrastruktur lunak atau sering disebut dengan kerangka kerja ketenaga kerjaan. Infrastruktur ini mencakup berbagai nilai, baik itu etika kerja, norma-norma, dan kualitas layanan publik yang disediakan oleh berbagai pihak terkait, terutama pemerintah. Oke, masuk di poin berikutnya yaitu contoh infrastruktur, yaitu fasilitas jalan, bandara, kereta api, air bersih, waduk, pengelolaan limbah, tanggul, telekomunikasi, dan sebagainya. Namun selain dari fasilitas ini, bisa juga untuk mendukung suatu kegiatan perekonomian pada masyarakat secara luas.